Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan kabar siang bersama saya Ismi Azizah yang akan menghadirkan informasi terkini untuk Anda. Berikut adalah informasi utama dalam program kabar siang. Hadirnya pandemi COVID-19 telah membawa perubahan terhadap dunia dengan berbagai tantangan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Di Indonesia, COVID-19 telah menjangkiti lebih dari 1,3 juta orang sejak kasus pertama diumumkan pada bulan Maret 2020. Setidaknya 35.000 orang telah meninggal dunia. Namun upaya untuk menghambat penyebaran virus COVID-19 telah menghambat kegiatan perekonomian dan dampaknya terhadap tingkat kesejahteraan sosial semakin dirasakan masyarakat. Setelah menunjukkan pencapaian penurunan kemiskinan beberapa tahun belakangan ini, tingkat kemiskinan kembali meningkat setelah pandemi COVID-19. Indonesia terus melakukan sejumlah upaya perbaikan dalam memperkuat berbagai program perlindungan sosialnya untuk menangani krisis setelah pandemi COVID-19. Program-program perlindungan sosial ini telah diperluas untuk melindungi masyarakat miskin terhadap guncangan ekonomi dan juga masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah yang jumlahnya terus meningkat, namun menjadi rentan terhadap risiko jatuh miskin di kemudian hari. Selain itu, usaha-usaha kecil juga menerima bantuan pemerintah seiring dengan upaya mereka untuk terus bertahan di tengah penurunan perekonomian dan pembatasan kegiatan masyarakat setelah pandemi COVID-19. Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Banten mencatat jumlah pengangguran per Agustus 2020 sebanyak 661.000 orang. Kepala BPS mengatakan, dengan adanya pandemi COVID-19, tidak hanya masalah kesehatan yang timbul, namun semua aspek dalam kehidupan ikut terdampak termasuk ketenaga kerjaan. Sedangkan jumlah pengangguran karena dampak COVID-19 sebanyak 205.000 orang atau sekitar 31,05% terhadap total pengangguran di Banten. Informasi lain, pemerintah Kota Solo mengeluarkan kebijakan kejadian luar biasa (KLB) pada tanggal 13 Maret 2020 yang menyebabkan sekolah dan kampus diliburkan termasuk kampus besar seperti Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS). Berharap adanya keseimbangan pada proses pembelajaran di masa pandemi. Walaupun pembelajaran masih menggunakan sistem daring, akan tetapi capaian kompetensi harus bisa dicapai meskipun banyak kekurangannya, pada akhirnya akan dilakukan evakuasi. Di samping itu, terdapat dampak dari perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM di Jawa Tengah hingga 8 Februari 2021 mengakibatkan batalnya pembelajaran tatap muka, khususnya di wilayah kota Surakarta dan sekitarnya yang rencananya akan dimulai awal tahun 2021. Kampus UMS tidak bisa menjalankan perkuliahan di dalam ruangan kelas selama pemberlakuan PPKM. Meskipun dalam menyikapi pandemi COVID-19, UMS sudah memiliki konsep pembelajaran tatap muka dengan melaksanakan protokol kesehatan sesuai dengan arahan gugus tugas COVID-19. Hadirnya wabah ini, banyak kegiatan pembelajaran UMS dilakukan secara online sehingga mahasiswa tidak perlu datang ke kampus dan tidak sedikit dari mereka pulang ke daerah masing-masing. Demikian kabar siang. Saya Ismi Azizah pamit, salam, sampai jumpa.